Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Rita Rosyana SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah riset keuangan, serta teman-teman yang saya hormati. Saya Muhammad Arif Permana Sidik. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Variabel Makroekonomi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Suku Korporasi di Indonesia tahun 2015-2020. Oke, baik, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara karena terdapat dua fungsi yang dijalankan oleh pasar modal, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal terbagi menjadi pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, terutama setelah terbit Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan pasar modal, serta dengan diterbitkannya paket peraturan Bapepam LK tentang pasar modal syariah, yaitu peraturan terkait dengan penerbitan efek syariah dan akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, serta tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Instrumen keuangan di pasar modal syariah yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana adalah sukuk atau obligasi syariah. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak yang berarti bersertifikat. Sukuk atau obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Fatwa DSN MUI nomor 32. Berbeda dengan obligasi konvensional, pada transaksi obligasi syariah harus berlandaskan yang berwujud dan disertai dengan underlying aset yang menyertainya. Perbedaan mendasar antara sukuk dengan obligasi konvensional adalah sukuk menggunakan kupon dengan fixed interest rate dan emiten penerbitan sukuk tidak akan melakukan bisnis yang dilarang oleh syariah, serta aman dan terbebas dari riba, goror, dan mesir. Rifai dan Sinan 2019. Penerbitan sukuk yang merupakan bagian dari instrumen keuangan berbasis syariah telah turut mendorong perkembangan pasar keuangan. Perkembangan pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif. ojk.go.id. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar bagi perkembangan pasar modal syariah, khususnya sukuk, sehingga perusahaan memiliki potensi pasar yang sangat besar jika menerbitkan sukuk karena berpeluang mendapatkan investor muslim. Meskipun sukuk korporasi tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pertumbuhan suku korporasi saat ini masih lambat bila dibandingkan dengan surat berharga syariah negara atau SBSN. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat lihat bahwa pertumbuhan sukuk tahun
Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Nilai akumulasi penerbitan sukuk pada 2016 mengalami kenaikan 22,62% dibanding pada tahun sebelumnya. Terlepas dari pertumbuhan sukuk yang terus mengalami kenaikan, kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan perekonomian yang memerlukan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif cenderung dikaitkan dengan perbaikan kondisi makroekonomi dalam negeri. Antonio Antonio 2013. Suku korporasi lebih rentan terhadap perekonomian dan dalam hal gagal bayar terhadap imbal hasil dan pembiayaan pokok perusahaan daripada SBSN. Dengan kata lain, untuk menciptakan kondisi investasi sukuk yang baik, perlu memperhatikan kondisi perekonomian, terutama kondisi makroekonomi. Indikator variabel makroekonomi yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi, SBIS, BI 7 repo rate, kurs rupiah, uang beredar, serta PDB. Inflasi merupakan masalah dalam perekonomian makro yang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi bisa dikendalikan. Menurut Ardiansa dan Lubis 2017, inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila angka inflasi di bawah 10% atau disebut inflasi ringan, maka akan berdampak positif. Dampak positif inflasi terhadap perekonomian akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dikarenakan kenaikan pada harga yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 2020 yang menyebutkan bahwa inflasi dengan pertumbuhan 4-5% berpengaruh positif terhadap investasi dalam bentuk sukuk. Kenaikan harga ketika terjadi inflasi akan direspon dengan menanamkan harta yang dimilikinya untuk berinvestasi, salah satunya ke dalam bentuk sukuk, karena instrumen sukuk memiliki pendapatan yang tetap. Namun, pada penelitian lain menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Dari gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa inflasi setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai 2016, inflasi mengalami penurunan sebesar 0,33%. Sedangkan pada tahun selanjutnya inflasi mengalami peningkatan 0,59%. Ketika terjadi inflasi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan membuat kebijakan guna menstabilkan tingkat inflasi. Salah satunya melalui instrumen BI Rate. BI Rate adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada tahun 2016, BI Rate digantikan oleh BI 7-day repo rate yang berlaku sejak Agustus 2016. Berdasarkan penelitian Rahman 2016 mengatakan bahwa BI Rate memiliki pengaruh negatif terhadap secara signifikan terhadap sukuk. Hal ini karena ketika BI Rate meningkat, maka akan diikuti dengan meningkatnya suku bunga pada sertifikat Bank Indonesia, tabungan, dan deposito perbankan, sehingga
investor akan cenderung menginvestasikan harta yang dimilikinya ke dalam instrumen yang memberikan imbal hasil yang lebih besar. Tetapi menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami 2019 mengatakan bahwa tidak dapat menemukan bukti untuk tingkat suku bunga terhadap penerbitan sukuk. Berdasarkan gambar 1.1 di atas, pada tahun 2016 sampai 2017 BI secondary repo rate mengalami penurunan sebesar 0,5%. Sedangkan pada tahun 2017-2018 BI secondary repo rate mengalami peningkatan menjadi 6%. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan pengendalian uang melalui operasi pasar terbuka berdasarkan konvensional dan syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Imbalan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan penerbitan sukuk. Tupian 2020. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Wahyudi 2019 bahwa SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total emisi sukuk korporasi di Indonesia dengan arah negatif. Ketika tingkat imbal hasil naik, akan menarik perusahaan untuk lebih mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi SBIS untuk mengamankan modal usahanya dan menjaga keberlangsungan perusahaan pada masa yang akan datang, daripada menerbitkan sukuk yang akan menjadi beban karena harus memberikan imbal hasil. Data SBIS dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa SBIS setiap tahunnya mengalami fluktuatifnya. Variabel makroekonomi yang selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar dapat menggambarkan tingkat harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Menurut Ardiansah 2017, nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan sukuk korporasi. Ketika mata uang suatu negara terapresiasi, maka permintaan produk ekspor akan mengalami penurunan karena harganya lebih mahal daripada negara eksportir lainnya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Pramudianti 2019 menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar terhadap pertumbuhan suku korporasi. Nah, ini dapat kita lihat ya bahwa nilai tukar setiap tahunnya mengalami fluktuatif ya, ada naik turun. Selanjutnya variabel makroekonomi adalah jumlah uang beredar. Menurut Ardiansah 2020, uang beredar di masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah uang beredar akan membuat masyarakat lebih condong menggunakan dananya untuk membeli sukuk dikarenakan meningkatnya inflasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudianti yang menyebutkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan suku korporasi. Dapat kita lihat ya bahwa uang beredar setiap tahunnya itu selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik merupakan tanda bahwa semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduk. Hal ini akan berpengaruh pada semakin baik pula pertumbuhan investasi. Menurut Khiar dan Al-Ghalfi 2014 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara berpengaruh terhadap perkembangan pasar sukuk. Pertumbuhan ekonomi yang membaik merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya karena daya beli masyarakat ikut membaik. Hal ini searah dengan hasil penelitian Apriliani 2018 yang menunjukkan bahwa variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan sukuk retail. Nah, pada gambar 1.5 dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari PDB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari pemaparan hasil penelitian serta fenomena di atas menunjukkan adanya beberapa perbedaan hasil. Perbedaan hasil di antara beberapa penelitian dan fenomena tersebut menunjukkan adanya gap. Kemudian kebaruan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Lubis 2017 yang merupakan penelitian rujukan adalah adanya penambahan variabel BI secondary repo rate, imbalan SBIS serta PDB, serta adanya perbedaan waktu penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul variabel makroekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia tahun 2015-2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan deskripsi yang dituangkan pada latar belakang, maka didapati rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai faktor makroekonomi, yaitu 1. Apakah inflasi memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? Kedua, apakah BI secondary repo rate memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? 3. Apakah jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? 4. Apakah nilai tukar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? 5. Apakah imbalan SBIS memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? 6. Apakah PDB memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? Dan 7. Apakah inflasi, SBIS, BI secondary repo rate, nilai tukar, uang beredar, dan PDB memiliki pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh antara BI secondary repo rate terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh antara nilai tukar terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. 5. Untuk mengetahui pengaruh antara imbalan SBIS terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh antara PDB terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. 7. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara inflasi, SPIS, BI 7 repo rate, dan nilai tukar, uang beredar, serta PDB terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Untuk akademisi, menambah wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh inflasi, BI rate, SBIS, M2 atau uang beredar, kurs, dan PDB terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Sedangkan yang kedua, untuk praktisi, menjadi sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan suku korporasi. Selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang digunakan untuk mengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sak, dengan bentuk jamaknya adalah sukuk, yang berarti dokumen atau sertifikat. Berdasarkan peraturan Bapepam, mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Adalah landasan hukum sukuk, itu surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian ada hadis At-Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah, serta hadis qudsi riwayat Muslim. Sukuk di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu sukuk korporasi dan sukuk negara. Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten. Sedangkan sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN. Oke, lanjut ya. Oke, jenis-jenis akad pada struktur sukuk. Yang pertama ada sukuk mudharabah, ada sukuk musyarakah, sukuk ijarah, sukuk murabahah, sukuk salam, sukuk istisna. Oke, selanjutnya inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Budiono, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus-menerus. Selanjutnya SBIS. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ya, oke, langsung next lagi. Jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah jumlah total uang yang berada di masyarakat. Nah, uang beredar secara teknis adalah uang yang benar-benar berada di masyarakat menurut Rahaja dan Manurung. Selanjutnya nilai tukar. Nilai tukar menurut Sugierno dalam Pramudianti 2019 adalah jumlah uang
domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Next, yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB menurut Harahap merupakan pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Kemudian BI rate. BI rate atau suku bunga merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke publik. Nah, ini ada penelitian terdahulu. Ada Said dan Grasa 2013. Kemudian yang dilakukan oleh Rahman, Paminto, dan Nadir 2016. Ada Ardiansyah dan Lubis, Apriliani, Azib, dan Sinjati. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan kawan-kawan 2019. Ada Wahyudi dan Sofawati 2019. Harahap. Kemudian ada oleh Pramudianti, Mubarokah, serta Utami. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah hubungan antar variabel selanjutnya itu hubungan antar variabel dan hipotesis. Mungkin langsung ke hipotesis ya. Untuk hubungannya bisa teman-teman baca ya, karena keterbatasan waktu. Langsung ke hipotesis. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Selanjutnya, hubungan antara BI secondary repo rate terhadap pertumbuhan suku. Hipotesis yang bisa diambil adalah bahwa BI secondary repo rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Selanjutnya, hubungan jumlah variabel jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan sukuk. Dapat ditarik hipotesis bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan sukuk. Dapat ditarik hipotesis bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Selanjutnya, hubungan antara variabel imbalan SBIS terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia dengan hipotesis bahwa imbalan SBIS berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Dan yang terakhir, ada hubungan antara variabel PDB terhadap pertumbuhan suku korporasi. Dengan hipotesis menyebutkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Oke. Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian.
Satu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, masalah datang dari pemikiran peneliti atau dari teori yang didedukasi menjadi hipotesis. Kemudian, hipotesis itu diuji dan dihitung dengan bantuan statistik. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Nama variabel pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Dan untuk pengukuran, mohon maaf, saya masih mencari. Selanjutnya ada inflasi. Ada BI secondary repo rate. Selanjutnya jumlah uang beredar. Dan untuk pengukuran saya masih mencari skala nominal. Selanjutnya nilai tukar. Kemudian ada imbal SBIS. Pengukurannya itu merupakan ketetapan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada PDB. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam statistik ini adalah seluruh perusahaan yang menerbitkan sukuk yang ada di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan teknik penarikan sampel yang diambil pada penelitian ini secara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Menurut Tanjung 2013. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu data yang sudah siap atau dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Kemudian metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, yaitu suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen sebagai variabel penjelas dan variabel dependen sebagai variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Mungkin sekian teman-teman presentasi terkait proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.